Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang lalu kita telah memulai kisah dari Nabi Nuh alaihi salam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang belum disampaikan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut disebabkan oleh kesyirikan yang merajalela di zaman beliau. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi kaumnya dengan berbagai macam metode. Beliau sangat bersabar dalam berdakwah sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Nuh, "Innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Dan telah kita sebutkan mengapa Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Nuh dengan hamba yang bersyukur, padahal beliau mendapatkan kesulitan yang luar biasa dalam berdakwah. Maka jawabannya adalah karena Nabi Nuh dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang banyak rintangan dalam berdakwah, beliau tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan derajat yang sangat tinggi yang dicapai oleh seorang hamba. Ketika dia mendapat kesulitan, tapi dia tetap bersyukur. Ketika dia mendapatkan rintangan-rintangan dalam hidupnya, tapi dia tetap bersyukur. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berdakwah selama 950 tahun lamanya, menggunakan berbagai macam metode berdakwah. Akan tetapi kaumnya tidak juga mau mengikuti jalannya Nabi Nuh, tidak mau mengikuti ajaran beliau. Akan tetapi Nabi Nuh tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap kaum Nabi Nuh terhadap dakwah beliau. Kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, maka kita dapatkan ada beberapa sikap yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh terhadap dakwah beliau. Yang pertama adalah bahwa mereka menjauhi Nabi Nuh dan pura-pura tidak mendengar seruan beliau sambil menutup telinga dan kepala mereka. Yang menjauhi Nabi Nuh, pura-pura tidak mendengar seruan beliau sambil menutup telinga dan kepala mereka. Ya, bisa dibayangkan Nabi Nuh alaihi salam membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang-orang untuk beribadah hanya kepada Allah, memperingati manusia agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Akan tapi mereka malah menutup telinga mereka sebagai bentuk pembangkangan mereka dan maksiat mereka kepada Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Nuh ayat 7 dan ayat 6 dan 7, "Falam yazidhum du'ai illa firara." Ya Allah, sesungguhnya dakwah yang aku lakukan itu tidak menambah keimanan mereka. Justru mereka malah semakin lari dari dakwah yang aku sampaikan. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kemudian kata Allah, dan sungguh setiap kali aku menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka malah berpura-pura tidak dengar dengan menutup telinga dengan jari jemari mereka. Menutup telinga dengan jari jemari mereka, serta menutup kepala dengan pakaian mereka. Mereka bersikeras untuk senantiasa bersikap demikian, dan mereka sangatlah angkuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat kaumnya Nabi Nuh itu bukan cuma tidak mau mendengar, tapi mereka seakan-akan mengolok-olok Nabi Nuh dengan menutupkan telinga mereka dengan tangan mereka.
Kemudian mereka menutupkan wajah mereka, kepala mereka dengan baju mereka, dengan pakaian mereka. Ini salah satu bentuk istihza kepada Nabi Nuh. Ya, salah satu bentuk dari mengolok-olok beliau. Bukan cuma nggak mau dengar, tapi juga diolok-olok. Taib. Ini adalah sikap yang pertama. Kemudian sikap yang kedua, sikap yang kedua adalah mereka mendebat Nabi Nuh dengan berbagai macam syubhat. Mendebat Nabi Nuh dengan berbagai macam syubhat. Apa contohnya? Mereka mengatakan dalam surat Hud ayat 27, "Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih ma naraka illa basharan mithluna." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya Nabi Nuh, "Ma naraka illa basharan mithlana." Sesungguhnya kamu hanya manusia biasa seperti kami. Kamu hanya manusia biasa seperti kami. Sehingga mereka menolak dakwahnya Nabi Nuh dengan dalih bahwa Nabi Nuh ini sama seperti kita. Kita manusia, dia juga manusia. Kenapa kemudian kita harus mengikuti Nuh alaihi salam? Mereka juga mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 24, "Ma hadza illa basyarum mithlukum." Sesungguhnya orang ini tidak lain hanyalah manusia yang sama seperti kalian. Yuridu an yatafaddala alaikum. Dia bermaksud untuk menjadi orang yang lebih tinggi daripada kalian. Walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Kalau Allah menghendaki, Allah mau mengutus seorang rasul, maka Allah akan mengutus malaikat-malaikat. Kami belum pernah mendengar seruan seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Ya. Jadi ini syubhat mereka, berusaha untuk menebarkan syubhat kepada masyarakat, kepada orang-orang yang diseru oleh Nabi Nuh, bahwa orang ini sama seperti kita, nggak ada bedanya. Kalau Allah betul-betul mau mengutus seorang rasul, ada risalah, ada wahyu yang Allah ingin sampaikan kepada manusia, maka tentu yang diutus itu bukan manusia, akan tapi malaikat. Ini yang dikatakan oleh pimpinan-pimpinan orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh. Padahal dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah." Sesungguhnya Allah lebih mengetahui kepada siapa Allah memberikan risalahnya. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah adalah Tuhan alam semesta, Allah yang mengutus nabi dan rasul. Mau Allah utus dengan malaikat, mau Allah utus dengan manusia, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala al-mutafarrid bi'azamatihi. Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam keagungannya, sehingga kita nggak bisa mengatakan seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu, sebagaimana yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Nuh. Ya, jadi memang Nabi Nuh lah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu Allah. Ya, kemudian di antara syubhat yang disebutkan oleh mereka juga adalah bahwa mereka mengatakan tidak mungkin agama yang benar, ya, kalau agamanya Nabi Nuh ini adalah agama yang benar, maka nggak mungkin diikuti oleh orang-orang yang miskin, orang-orang yang rendahan, bukan orang-orang kaya, bukan para pejabat pengikutnya, nggak mungkin. Kalau memang yang dibawa oleh Nabi Nuh, oleh Nuh adalah agama yang benar, ajaran yang benar, maka tentu yang mengikutinya adalah orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, yang memiliki status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Ini kata mereka. Ya. Dalam surat Hud ayat 27, Allah menceritakan tentang apa yang mereka katakan kepada Nabi Nuh. Kata mereka, "Wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'i." Dan sesungguhnya yang kami lihat dari pengikut-pengikutmu adalah orang-orang yang rendahan di antara kami, yang cepat percaya sama orang lain. Seakan-akan pengikutnya Nabi Nuh ini bodoh, nggak berpikir, asal ikut aja. Orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, kata mereka. Status sosialnya rendah, orang miskin di antara kita, bukan siapa-siapa.
Ini yang mereka katakan. Ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan ya bahwa justru ini tidak benar dan ini hanya tuduhan dari kaum Nabi Nuh. Ya, justru orang yang mengikuti Nabi Nuh adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, bersih hatinya, orang-orang yang betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang baik, cerdas akalnya sehingga mereka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seluruhnya, bahwa ketika datang kebenaran maka kita wajib untuk bersegera untuk mengikutinya. Jadi kaumnya Nabi Nuh ini mengkritisi para pengikut Nabi Nuh bahwa mereka ini terlalu terburu-buru untuk mengikuti Nabi Nuh. Ikut-ikutan, diajak untuk masuk agama Islam mau. Ya maka justru ini mamdah, ini adalah pujian untuk mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat mencintai Abu Bakar. Nabi SAW memuliakan Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, beliau adalah orang terbaik yang ada di umat Nabi Muhammad secara keseluruhan, ya ikhwan. Orang terbaik yang ada di umat Nabi Muhammad tentu setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar berada di surga. Padahal Abu Bakar masih hidup ketika itu. Antum bayangkan, Abu Bakar masih hidup tapi dikatakan beliau pasti masuk surga. Nah, apa kata Nabi SAW tentang Abu Bakar yang kemuliaannya luar biasa, orang terbaik di umat ini? Apa sifat Abu Bakar yang menjadikan Abu Bakar seperti itu? Kata Nabi SAW, ma'aradtul Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwah illa Abu Bakar fa'innahu lam yatala'sam fi qawlih. Tidaklah aku menawarkan Islam, kata Nabi, kepada satu orang pun. Tidaklah aku menawarkan Islam kepada satu orang pun kecuali dia berfikir terlebih dahulu. Ayo masuk Islam, fikir dulu, pelajari dulu, beli bukunya dulu. Kata Nabi, semua orang yang aku ajak kepada Islam seperti itu. Berfikir dulu, kecuali Abu Bakar. Fa'illahu lam yatala'sam. Sesungguhnya beliau tidak ragu sama sekali. Ayo masuk Islam, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Sehingga Abu Bakar menjadi orang yang paling mulia. Kenapa? Karena beliau sangat bersegera dalam menerima kebenaran. Dan ini yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Ketika dia tahu bahwa ajaran ini adalah ajaran yang benar, maka ikuti, jangan ragu-ragu. Ketika dia yakin ini adalah kebaikan, maka jangan ragu-ragu, lakukan kebaikan tersebut. Ketika dia yakin bahwa ini adalah kebatilan, ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan, jangan ragu-ragu. Dan ini adalah tipikal dari para sahabat Nabi secara umum, terlebih Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah. Jadi, ya, tuduhan dari kaumnya Nabi Nuh kepada pengikut Nabi Nuh bahwa mereka itu orang yang terlalu terburu-buru mengikuti sehingga mereka adalah orang-orang yang bodoh, yang rendahan, justru ini terbalik. Ya, justru itu adalah pujian untuk mereka. Ya, ketika ada kebenaran, seorang nabi, wahyu dari Allah, kemudian dia bersegera, maka itu yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Baik. Ya, itu yang sikap yang kedua. Kemudian sikap yang ketiga adalah bahwa mereka memberikan persyaratan-persyaratan aneh jika Nabi Nuh, ya, jika Nabi Nuh ingin mereka beriman. Mereka memberikan persyaratan-persyaratan yang aneh jika Nabi Nuh ingin mereka beriman. Dalam surat Hud ayat 29 sampai 31 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah." Wahai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kalian,
Sesungguhnya ganjaran yang aku harapkan adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Akan tapi aku memandang kalian sebagai kaum yang bodoh. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtuhum afala tadhakkarun. Wahai kaumku, siapa yang akan menyelamatkanku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum lay yu'tiyahumullahu khairan illahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh zalimin. Dan aku tidak pula mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki segala perbendaharaan dunia. Aku tidak pula mengetahui hal yang gaib, dan aku tidak pernah mengaku sebagai malaikat. Aku juga tidak pernah mengatakan bahwa orang-orang yang kalian anggap hina tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Allah lah yang lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh aku benar-benar zalim jika aku melakukan hal tersebut. Ya, sehingga dari paparan ayat yang tadi kita sebutkan, para ahli tafsir menyebutkan bahwa kaumnya Nabi Nuh, mereka mempersyaratkan kepada Nabi Nuh untuk mengusir orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Nuh dengan alasan mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Jadi kalau engkau mau kami mengikutimu, beriman kepadamu, tolong jadikan kami orang-orang yang eksklusif. Jangan satukan kami dengan mereka yang miskin, yang orang-orang rendahan tersebut. Tayyib. Maka nggak mungkin, kata Nabi Nuh, tidak mungkin. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Aku tidak mungkin mengusir orang-orang yang sudah beriman kepadaku. Ya, dan ini juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin Makkah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian pembesar-pembesar Makkah, ya seperti Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal dan yang lainnya, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan bahwa kalau engkau mau wahai Muhammad untuk kami duduk bersamamu, maka kami punya persyaratan. Apa persyaratannya? Duduklah bersama kami tanpa orang-orang yang miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat di dalam surat Al-Kahf. Ya. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sabarlah, wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bersabarlah engkau untuk duduk bersama orang-orang yang berzikir tatkala pagi dan sore hari. Yuriduna wajah, yang mereka ini menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati sahabat-sahabat Nabi bahwa mereka itu berzikir di waktu pagi dan waktu sore. Ya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Wahai Muhammad, jangan engkau palingkan pandanganmu melebihi mereka. Masya Allah. Maksudnya jangan tinggalkan mereka. Tetap duduklah bersama mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Karena engkau menginginkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Wala tattabi' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Ya, dan jangan engkau taat kepada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan perkaranya adalah kebinasaan. Perkaranya adalah kebinasaan. Sehingga maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah. Ya, jangan sampai kemudian taat kepada orang-orang kafir musyrikin, maka yang menginginkan duduk bersama mereka dengan syarat meninggalkan orang-orang yang miskin. Dan begitu juga apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya, karena dakwah Islam, ya ikhwan, itu bukan dakwah yang
eksklusif. Dakwah Islam itu dakwah untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta seluruhnya. Semua orang, siapapun orangnya memiliki hak untuk datang mendengarkan dakwah. Siapapun orangnya. Dia orang kaya, dia orang miskin, dia orang punya jabatan, nggak punya jabatan, siapapun. Silahkan datang mendengar dakwah, mengamalkan apa yang sudah didapatkan dari ilmu tersebut bermanfaat, alhamdulillah, mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak boleh seseorang itu membeda-bedakan ya status sosial orang dalam berdakwah. Ya, siapapun yang mau mendengar dakwah ini dipersilahkan, baik orang kaya ataupun miskin. Orang miskin yang mengikuti dakwah dengan baik, maka dia adalah orang yang mulia. Orang kaya yang mengikuti dakwah ini dengan baik, maka dia adalah orang yang mulia. Dan sebaliknya, orang yang berpaling dari dakwah, berpaling dari Islam, baik dia miskin atau kaya, maka dia nggak ada harganya di dalam Islam. Sehingga yang menjadi tolak ukur adalah ketakwaan seseorang. Bagaimana dia itu betul-betul mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, cinta kepada dakwah, belajar, mengamalkan ilmu. Itu yang menjadi tolak ukur. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah mengatakan, sesungguhnya aku tidak peduli apakah aku menjadi kaya atau miskin. Aku nggak peduli. Akan tapi yang aku pikirkan adalah apakah aku bisa menjadi orang yang bertakwa atau tidak. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa ini salah satu sikap dari kaumnya Nabi Nuh kepada beliau tatkala diajak untuk memeluk agama Islam. Ya, kemudian yang keberapa? Yang keempat, sikap yang keempat adalah menuduh Nabi Nuh dan mencaci dengan berbagai fitnah. Menuduh dan mencaci Nabi Nuh dengan berbagai fitnah dan tuduhan. Ya, di antaranya Nabi Nuh dikatakan sebagai orang yang sesat. Antum bayangkan seorang Nabi dibilang bawa aliran sesat. Padahal Nabi, Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam surat Al-A'raf ayat 60, qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Pemuka-pemuka dari kaum Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya kami memandangmu di atas kesesatan yang nyata. Lihat bagaimana penilaian kaumnya Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh. Dibilang bawa ajaran sesat. Padahal jelas-jelas ini adalah wahyu dari Allah, seorang nabi, tapi dibilang sesat. Ya, maka Nabi Nuh membantah tuduhan tersebut. Nabi Nuh mengatakan, qala ya qaumi, Nuh pun berkata, wahai kaumku, laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Sesungguhnya aku tidak membawa ajaran sesat, akan tapi aku adalah utusan dari Tuhan alam semesta. Uballighukum risalati rabbi, aku menyampaikan risalah dari Tuhanku. Wa ansahu lakum, dan aku menginginkan kebaikan untuk kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Ya, surat Al-A'raf ayat 61 dan 62. Sehingga ini tuduhan yang pertama atau celaan yang pertama, ya, bahwa Nabi Nuh dituduh sebagai orang yang sesat. Kemudian yang kedua, Nabi Nuh dituduh sebagai orang gila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzabat qablahum qaumun Nuhin, fakadzdzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir." Ya, sungguh telah mendustakan pula kaum Nuh kepada Nuh. Mereka mendustakan hamba kami, maksudnya Nuh, seraya mengatakan majnunun wazdujir, sesungguhnya dia adalah orang gila dan dia adalah orang yang diancam oleh kaumnya. Ya. Kemudian tuduhan yang lain bahwa Nabi Nuh alaihi salam dituduh sebagai orang yang gila harta dan jabatan. Gila harta dan jabatan. Mereka mengatakan ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum. Orang ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Hanya saja ia ingin menjadi orang yang paling mulia di antara kalian. Ya, maksud paling mulia di antara kalian di sini adalah mendapatkan kemuliaan dunia.
ya, memiliki harta, memiliki kedudukan. Itu yang diinginkan oleh Nuh, kata kaumnya Nabi Nuh. Yang tuh melihat ya, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dicela dan dicaci oleh kaumnya. Dan hal ini juga yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya inilah rahasia kenapa kemudian kisah Nabi Nuh sangat banyak di dalam Al-Quran. Ini sebagai penghibur bagi Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan rasul. Ketika Nabi SAW berdakwah dan mendapatkan banyak penentangan dari kaumnya, dari orang-orang kafir Makkah, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi SAW tentang kisah Nabi Nuh. Dan ini terjadi pada setiap nabi dan rasul, ikhwan. Ya, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mendapatkan gangguan dari kaumnya. Oleh karena itu kalau antum ingat ya, kisah antara Nabi SAW, percakapan antara Nabi SAW dengan Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Sepupu dari Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, Nabi merasa takut, tidak tahu apa yang terjadi, maka Khadijah membawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mentauhidkan Allah dan banyak membaca buku, ya, buku-buku yang kitab suci umat-umat terdahulu. Sehingga dia berada di atas agama yang benar, berada di atas Al-Hanifiyah. Beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ya, tidaklah datang seorang nabi illa uzi, kecuali dia akan diganggu oleh kaumnya. Sehingga setiap nabi itu pasti diganggu, pasti dicela. Lihat bagaimana Nabi Nuh dikatakan bahwa dia adalah orang gila, dikatakan dia adalah orang yang sedang mencari harta, sedang mencari popularitas. Dan ini juga yang dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa beliau adalah orang gila, dikatakan bahwa beliau, ya, ingin menguasai kota Makkah, ingin mendapatkan jabatan, harta, dan lain sebagainya. Dan ini juga yang akan didapatkan oleh seseorang yang menempuh jalan para nabi dan rasul. Ya, antum jangan bayangkan bahwa berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan itu mudah, atau akan disambut oleh orang-orang, digelarkan karpet merah di hadapannya, ditebarkan bunga di atas kepalanya. Nggak ada. Itu bukan dakwah namanya. Karena dakwah itu ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau cuma amar ma'ruf, banyak orang yang suka, Pak. Amar ma'ruf, mengajak orang kebaikan, nggak akan ada orang yang nolak. Kita ngajak orang lain ke masjid, kita ajak orang lain membaca Al-Quran, kita ajak orang lain untuk bertauhid. Itu lebih mudah daripada kita melarang seseorang untuk berbuat syirik. Kita melarang seseorang untuk melakukan sesuatu yang haram. Kita mengatakan bahwa ini adalah haram, nggak boleh dilakukan. Ini lebih berat. Ya, sehingga ini adalah fitrah dari dakwah yang benar. Ya, bahwa selalu ada penentangan di sana. Oleh karena itu kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita 5 perkara, mengajarkan kita 5 perkara sebagai sikap terhadap orang yang mencela kita atau mencaci kita ketika kita berdakwah. Ini penting ya, ikhwan. Karena kita tahu bahwa dakwah itu bukan cuma dilakukan oleh seorang ustadz, bukan cuma dilakukan oleh seorang kiai misalnya dan lain sebagainya, oleh seorang tokoh, tapi setiap manusia dia wajib untuk berdakwah. Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah menjelaskan bahwa dakwah itu terbagi menjadi 2. Dakwah yang pertama adalah dakwah dengan mengajarkan ilmu, berkhutbah, duduk di atas podium. Maka ini untuk ahli ilmu, bukan untuk sembarang orang.
Tapi ada tipe dakwah yang kedua, yaitu dakwah yang diwajibkan oleh seluruh manusia. Setiap orang, dia nggak boleh beralasan bahwa dia belum belajar kemudian dia tidak mau berdakwah. Tidak, semua orang wajib berdakwah. Maksud dari berdakwah di sini adalah mengajak orang lain kepada kebaikan. Paham antum? Ketika antum adalah kepala keluarga misalnya, seorang suami dan seorang ayah, ya anak antum nggak mau sholat, antum mengajaknya kepada ke masjid atau antum mengatakan saya bukan ustadz? Wah, saya bukan ustadz, udah biarin istri saya nggak sholat. Saya bukan ustadz, udah biarin anak saya nggak mau sholat. Ya akhi, nggak bisa, tetap harus berdakwah dalam kondisi seperti ini. Kita harus ajak anak istri kita ke masjid. Faham ya? Sebagian orang salah faham dalam hal ini, sehingga mereka sebagian berpemahaman bahwa semuanya harus berdakwah. Karena dakwah adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Akhirnya semuanya ceramah, semuanya naik ke mimbar, semuanya pergi ke keluar kota, keluar negeri untuk berdakwah. Padahal ilmunya belum cukup. Sebagian lagi mengatakan nggak mau berdakwah, ngasih tahu ke temennya sekantor aja nggak mau. Kenapa? Saya bukan ustadz. Ini sikap yang satu bermudah-mudahan, yang satu lagi berlebih-lebihan. Maka jawabannya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa dakwah itu ada dua tipe. Dakwah yang mengajar, khutbah, tampil di hadapan orang, ini butuh proses. Ya harus ada waktu untuk belajar dulu. Dia belajar sama ulama, memahami dasar-dasar pondasi agama, baru kemudian dia bisa mengajar. Akan tapi ada dakwah yang tipikalnya adalah mengajak orang lain kepada kebaikan, maka ini wajib bagi semua orang. Paham sampai di sini ya? Nah, setiap orang yang mengajarkan kebaikan itu biasanya dia tidak lepas dari celaan manusia. Jangankan antum berdakwah, kita baru pasang jenggot aja kadang udah dicela sama orang. Jangankan berdakwah, kita baru ngangkat celana kita di atas mata kaki aja, cuma berapa senti dia dinaikin udah dicela sama orang. Betul tidak? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita meyakini bahwa celaan-celaan tersebut itu telah didapatkan oleh setiap nabi dan rasul. Kita harus meyakini bahwa celaan-celaan tersebut telah dihadapi oleh setiap nabi dan rasul. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 6 dan 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin." Berapa banyak kami telah mengutus nabi-nabi dari kalangan umat terdahulu. "Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un." Perhatikan ayat ini baik-baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ada satu nabi pun yang mendatangi mereka, maksudnya suatu kaum, kecuali kaum tersebut akan mencela nabi itu. Ya, wa ma ya'tihim min nabiyyin. Kalau dalam bahasa Arab ini nakirah, ya, fi siyaqin nafi. Ya, ma ya'tihim min nabiyyin itu nakirah fi siyaqin nafi, yang bersifat umum, sehingga maksudnya adalah seluruh nabi tanpa terkecuali. Semuanya dicela oleh kaumnya. Ini sikap yang pertama, meyakini bahwa setiap nabi mendapatkan celaan. Kemudian yang kedua, adalah bersabar. Yang kedua adalah bersabar. Dalam surat Qaf ayat 39 Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Fasbir ala ma yaqulun." Wahai Muhammad, sabarlah terhadap celaan yang mereka katakan. Lihat, Nabi Muhammad disuruh sabar sama Allah. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sabar kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu orang yang paling sempurna dalam berdakwah, ya apalagi kita. Kita lebih membutuhkan kesabaran. Sehingga harus sabar. Dan kondisi seperti ini adalah kondisi yang paling layak untuk kita melakukan ibadah sabar. Ya, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa berdakwah itu ada rintangannya,
dicela oleh manusia itu adalah sesuatu yang menyakitkan hati, sehingga disitulah tempatnya ibadah sabar. Kemudian yang ketiga, adalah meminta tolong kepada Allah dengan banyak beribadah. Meminta pertolongan kepada Allah dengan banyak beribadah. Ya, meminta pertolongan kepada Allah dengan banyak beribadah. Ya, jadi kalau salah seorang dari kita dicela sama orang, dicaci sama orang, dimaki sama orang karena agama yang kita bawa, karena kita mengajak kepada kebaikan, maka perbanyak ibadah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Maksudnya adalah zikir pagi dan petang. Lihat, Nabi SAW disuruh sabar, kemudian disuruh beramal. Ya. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Dan bertasbihlah kepada Allah, sucikanlah Allah di tengah-tengah malam dan di ujung dari siang hari, maksudnya pagi dan sore hari, agar engkau mendapatkan keridhaan. Ya, surat Toha ayat 130. Surat Toha ayat 130. Kemudian juga dalam surat Al-Hijr ayat 97, 98 dan 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami mengetahui bahwa dadamu terasa sempit karena apa yang mereka katakan. Nabi sedih ya ikhwan ketika dicaci oleh kaumnya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah orang-orang yang sujud. Maksudnya salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Allah sampai ajal menjemputmu. Ya, jadi Nabi disuruh bersabar. Selain bersabar juga diperintahkan untuk beribadah dan memperbanyak amal soleh. Kemudian yang keempat, ya, yakinlah bahwa orang yang mencela, dia adalah orang yang rugi. Dia adalah orang yang rugi. Dia nggak akan mendapat kebaikan, justru dia akan mendapatkan dosa. Dia akan mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala karena dia mencela kebenaran. Sehingga kerugian yang sebenarnya itu bukan ada di diri kita. Kenapa kita harus berkeluh kesah? Kenapa kita harus berlarut-larut dalam bersedih karena kita dicela, karena dimaki? Jangan. Kalau kita yakin bahwa kita di atas kebenaran, ya udah. Yang merugi adalah orang yang mencela. Yang binasa adalah orang yang mencela. Kenapa harus kita yang terpuruk? Itu maksudnya. Sehingga kalau kita yakin bahwa kita di atas kebenaran, maka berjalanlah di atas kebenaran tersebut dan yakinlah bahwa yang mendapatkan keburukan, mendapatkan kerugian adalah orang yang mencela. Kemudian yang kelima, bahwa yakinlah pada hakikatnya ketika ada orang yang mencela kita karena agama kita, sesungguhnya dia bukan cuma mencela kita, tapi mencela siapa? Mencela Allah dan Rasulnya. Yakinlah bahwa ketika ada orang yang mencela kita atau mencela seseorang karena agamanya, karena dia mengikuti perintah Allah, karena dia taat kepada Rasulullah SAW, pada hakikatnya dia tidak sedang mencela kita, tapi mencela siapa? Mencela agama itu sendiri, mencela Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita, atau mencela Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk mengikuti beliau. Ya, sebagian orang mencela ketika seseorang itu udah mulai istiqomah,
Dia berusaha pakai jenggot, dipanjangkan jenggotnya, kemudian dicela sama orang. Ya akhi, barakallahu fik, Nabi SAW, sebagian sahabat mengatakan, kanat lihyatuhu kathah. Sesungguhnya jenggot Nabi SAW itu lebat. Bagaimana kalau dia melihat sosok Nabi? Ini kita baru 1 lembar, 2 lembar udah dihina. Bagaimana kalau dia melihat Nabi SAW? Bagaimana kalau dia melihat Abu Bakar, ternyata berjenggot juga. Umar, Utsman bin Affan, diriwayatkan bahwa beliau ketika masuk ke pekuburan, mengantarkan jenazah, beliau nangis. Sampai jenggotnya itu basah karena air mata beliau. Ali bin Abi Thalib diriwayatkan bahwa jenggotnya itu menutupi dadanya. Saking lebarnya. Bagaimana kalau dia melihat jenggotnya Ali bin Abi Thalib? Apakah Ali bin Abi Thalib juga akan dicela oleh orang tersebut? Sehingga maksudnya adalah ketika kita yakin bahwa ini ajaran Islam, Rasul SAW mengajarkan kita, bahkan mencontohkan hal tersebut, bahkan para sahabat melakukannya, maka jangan kita kemudian sedih. Ya. Dalam surat Taubah ayat 65 dan 66, Allah menjelaskan tentang hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Ketika engkau bertanya kepada mereka, maka mereka akan mengatakan sesungguhnya kami hanya bermain dan bercanda. Ketika engkau bertanya kepada mereka, sesungguhnya mereka akan mengatakan sesungguhnya kami sedang bermain dan bercanda. Perkataan siapa ini? Ada yang tahu? Perkataan sebagian orang yang ikut bersama Nabi SAW untuk pergi ke perang Tabuk. Ketika Nabi SAW melaksanakan safar untuk melakukan perang Tabuk, Nabi SAW menempuh jarak yang sangat jauh. Dari Madinah ke Tabuk itu jauh banget. Ya, Tabuk itu perbatasan sama Yordania kalau zaman sekarang. Ada di utara Saudi Arabia kalau zaman sekarang. Al-muhim dari Madinah ke Tabuk ini jauh. Sehingga para sahabat yang bersafar dan mereka itu letih, capek gitu ya. Sebagian dari mereka yang ikut juga bersafar mengatakan kepada teman-teman yang ada di sekitarnya, sesungguhnya kita nggak pernah melihat orang yang paling pengecut daripada mereka sahabat-sahabat Nabi yang dekat dengan Rasulullah. Dan kita nggak pernah melihat seseorang yang paling rakus makannya daripada mereka. Jadi mereka rakus makannya, kalau di hadapan musuh mereka takut lari. Mereka pun tertawa. Lihat, ejekan ini untuk siapa? Untuk sahabat-sahabat Nabi. Mereka tidak sedang mengejek Allah, tidak sedang mencela Rasulullah, betul tidak? Mereka mencela sahabat-sahabat Nabi bahwa mereka adalah orang yang rakus dan pengecut. Sampai akhirnya salah seorang dari sahabat Nabi yang mendengar ucapan tadi mendatangi Rasulullah SAW dan melaporkan apa yang terjadi. Melaporkan apa yang terjadi. Ternyata ketika sahabat ini mau melapor, ternyata Rasulullah SAW sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas. Sudah ada ayat yang turun tentang hal tersebut. Maka ayatnya adalah tadi apa yang disebutkan, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau engkau bertanya kepada mereka, mereka akan mengatakan bahwa kami hanya bermain-main dan bercanda. Ternyata ketika orang-orang yang mencela itu tahu bahwa kabar ini sudah sampai ke Rasulullah, mereka pun datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya bermain dan bercanda. Ternyata apa yang mereka ucapkan dari alasan itu persis apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Apakah kalian mencela? Apakah kalian jadikan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya sebagai bahan perolok-olok? Lihat, padahal yang dijadikan bahan olokan siapa? Sahabat Nabi. Tapi di dalam ayat ini Allah mengatakan Allah, ayatnya dan Rasulnya.
Kemudian kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian beralasan lagi, sesungguhnya kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Faham antum? Jadi orang yang mencela jenggot karena agama, dia bukan sedang mencela kita, tapi mencela apa? Allah, ayat-ayatnya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini mereka mencela sahabat-sahabat Nabi, dan celaannya adalah pengecut. Celaannya adalah mereka orang yang suka makan, rakus dan lain sebagainya. Tapi kata Allah tidak, hakikatnya mereka sedang mencela Allah, ayat-ayatnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati kalau bercanda. Jangan pernah menjadikan bahan candaan kita itu adalah agama, jangan pernah. Ya. Sehingga ini adalah salah satu dari nawaqidul Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Salah satu pembatal keislaman seseorang adalah ketika dia menjadikan agama Islam sebagai bahan untuk bercanda, bahan untuk ditertawakan oleh orang-orang. Entah itu jenggot, atau Al-Quran, atau malaikat, atau surga, atau neraka, apapun. Kalau itu berkaitan dengan agama, orang mencelanya agar menjadikan orang-orang sekitarnya tertawa, maka itu salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Ya, membatalkan keislaman seseorang. Karena nggak mungkin ada orang yang memiliki pengagungan kepada Al-Quran, pengagungan kepada Allah, kemudian dia mencela Allah. Nggak mungkin di hati seseorang ada pengagungan terhadap agama Islam, kemudian agama Islam diolok-olok. Mungkin kita mengolok-olok orang tua kita? Nggak mungkin. Kenapa? Karena kita mengagungkan mereka, kita mencintai mereka. Mungkin kita mengejek, menjadikan bahan candaan guru-guru kita yang kita hormati, nggak mungkin, karena ada penghormatan di hati kita. Maka ketika seseorang itu mencela, mengejek, ya menjadikan bahan olokan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, atau surga, atau neraka, atau apapun itu, maka itu bagian dari naqidun min nawaqidil Islam. Ya, sehingga ini adalah 5 perkara yang seharusnya seseorang berpegang teguh kepadanya ketika dia mendapatkan celaan dari orang lain, ya, karena dia mengikuti ajaran yang benar. Tayyib. Kemudian ya ikhwan, Nabi Nuh alaihi salam diancam oleh kaumnya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan wa makaru makron kubbara, dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar kepada Nuh. Ya. Dan diantara tipu daya tersebut adalah bahwa mereka mengancam Nabi Nuh alaihi salam untuk memberikan kepadanya gangguan fisik. Qalu la illam tantahi ya Nuhu la takunanna minal marjumin. Mereka mengatakan, wahai Nuh, jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, niscaya kami akan benar-benar merajammu. Kita tahu ya, rajam itu maksudnya di badannya dikubur di tanah, kemudian yang tersisa adalah dari pundak sampai kepala, kemudian dilempari dengan batu. Itu ancaman yang disematkan oleh kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam, untuk melihat bagaimana iman yang kuat. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan bacakanlah kepada mereka tentang kisah Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika keberadaanku dan dakwahku di tengah-tengah kalian terasa berat bagi kalian, maka ketahuilah, hanya kepada Allah aku bertawakal. Silahkan bulatkan tekad kalian, dan silahkan kumpulkan sekutu-sekutu kalian untuk menghancurkanku. Allahu Akbar. Lihat kekuatan iman. Kemudian kata beliau, lakukanlah semua itu kepadaku secara terang-terangan. Lakukan itu saat ini juga, dan jangan kalian menunda-nunda hal tersebut.
jika kalian tetap berpaling dari dakwahku, maka ketahuilah bahwa aku sama sekali tidak akan meminta upah dari kalian. Upah yang aku harapkan hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku telah diperintahkan untuk berserah diri kepadanya. Jadi Nabi Nuh diancam, kemudian Nabi Nuh malah balik menantang mereka. Ayo silahkan, kumpulkan kekuatan kalian, ya hancurkan aku sekarang juga kalau kalian bisa. Alaihi tawakkal, dan aku hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Sampai kemudian ya ikhwan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Nabi Nuh alaihi salam bahwa orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Nuh itu tidak akan bertambah lagi. Sehingga orang-orang yang sudah kafir, mereka akan terus kafir dan mereka tidak mungkin lagi beriman. Ketika Nabi Nuh tahu hal tersebut, Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka Nuh mengadukan kepada Tuhannya dengan mengatakan, sesungguhnya aku tidak sanggup lagi mendakwahi mereka, maka menangkanlah aku ya Allah. Anni maghlubun fantasir. Aku sudah kalah. Aku sudah tidak sanggup lagi untuk mendakwahkan mereka, maka menangkanlah aku. Sehingga disinilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar. Ya. Jadi Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah selama 950 tahun, itu beliau sangat bersabar. Beliau menempuh berbagai macam metode sebagaimana yang kita sebutkan pada pekan lalu, dan beliau sudah totalitas dalam berdakwah. Akan tapi ternyata Allah yang mengkabarkan kepada Nabi Nuh bahwa tidak ada lagi yang akan beriman kepadanya. Ya, sehingga dari sini kita melihat ya bahwa seseorang itu nggak pantas untuk berputus asa. Dia nggak bisa mengatakan kepada, dia nggak bisa beralasan ketika dia nggak mau mendakwahkan seseorang, beralasan bahwa orang itu udah nggak mungkin lagi dapat hidayah. Atau saya sudah mencoba berkali-kali untuk mengajaknya, tapi dia nggak mau terus. Sepertinya dia nggak bakal dapat hidayah. Sehingga dia putus asa dengan melihat kondisi seseorang yang nggak mau diajak kepada kebaikan. Nah ini nggak layak, nggak boleh. Nabi Nuh alaihi salam nggak pernah putus asa. Beliau tidak pernah stop untuk berdakwah. Sampai kemudian Allah mengabarkan bahwa memang orang-orang yang sudah beriman itu nggak akan bertambah lagi. Dan orang-orang yang kufur kepadamu, mereka tidak mungkin beriman seumur hidup mereka. Faham antum? Kecuali kalau kita tahu bahwa orang yang kita ajak memang ada wahyu dari Allah yang menjelaskan bahwa dia tidak akan ikut kepada kebaikan, mungkin kita bisa putus asa, mungkin kita bisa berhenti berdakwah. Akan tapi kenyataannya adalah bahwa kita nggak tahu siapa orang-orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyangka Umar bin Khattab yang tadinya memusuhi Islam kemudian menjadi orang terbaik di dalam Islam setelah Abu Bakar. Siapa yang menyangka Khalid bin Walid yang memerangi Rasulullah SAW, panglima perang dari orang-orang kafir Quraisy, memerangi Rasulullah dan para sahabatnya. Ternyata akhirnya beliau mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Sehingga kita nggak tahu, ketika kita mendakwahkan orang, kita mengajak orang kepada kebaikan, kita nggak tahu, mungkin dia belum kenal sunnah sekarang, tapi tahun depan, 2 tahun lagi dia mengenal sunnah. Sebagian orang kita ajak untuk sholat, dia belum mau sholat. Mungkin itu hari ini, tapi besok dia akan sholat, insya Allah. Sehingga seseorang harus memiliki harapan yang besar. Jadi inilah yang terjadi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa uhiya ila Nuh, dan diwahyukan kepada Nuh, annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Sesungguhnya tidak akan ada lagi orang yang beriman di antara kaummu itu kecuali yang mereka sudah beriman. Jadi yang belum beriman itu nggak bakal beriman, kata Allah. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Janganlah engkau bersedih tentang apa yang mereka kerjakan. Ya, surat Hud ayat 36. Sehingga ini adalah wahyu dari Allah. Mereka nggak mungkin lagi mendapatkan hidayah dan keimanan. Makanya disitulah Nabi Nuh berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Berdoa untuk menurunkan azab kepada mereka. Dalam surat Nuh ayat 27 Allah bercerita,
innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak mau bersyukur. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa usia Nabi Nuh itu jauh lebih panjang daripada usia kaumnya. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam itu mendapatkan generasi demi generasi. Nabi Nuh mendakwahkan satu generasi, generasi ini wafat, datang generasi yang berikutnya, anak-anak dari generasi yang pertama. Generasi yang kedua ini didakwahkan juga sama Nabi Nuh seumur hidup mereka. Dari mereka kecil sampai mereka tua, sampai mereka wafat. Nggak mau juga beriman. Terlahir lagi generasi yang ketiga. Antum bayangkan dari kakek, ayah, kemudian anaknya, cucunya, itu semuanya generasi demi generasi didakwahkan oleh Nabi Nuh, tapi nggak ada juga yang beriman. Lihat bagaimana kesabaran Nabi Nuh. Sehingga para ulama mengatakan bahwa umurnya Nabi Nuh itu jauh lebih panjang daripada umur kaumnya. Sehingga dia mendapatkan beberapa generasi dari generasi kaumnya. Ya, jadi inilah alasannya mengapa Nabi Nuh mendoakan kebinasaan kepada kaumnya. Ya, kenapa Nabi Nuh mendoakan kebinasaan kepada kaumnya? Karena memang Allah sudah mewahyukan bahwa nggak akan ada lagi yang beriman. Kemudian Nabi Nuh juga mendapatkan bahwa kaumnya sudah kufur dari generasi ke generasi. Ya, dan Nabi Nuh tidak ingin mereka semakin sesat, semakin menyebarkan kesesatan mereka kepada orang lain. Sehingga Nabi Nuh pun mendoakan kebinasaan kepada mereka. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasna'il fulka bi'ayunina." Buatlah sebuah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk dari kami. "Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun." Dan jangan engkau beritahukan kepada orang-orang yang berbuat zalim, maksudnya orang-orang kafir, sesungguhnya mereka semua akan tenggelam. Lihat di sini, kemudian Nabi Nuh memulai untuk membuat kapal. Sebagian ahli tafsir, ya Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya tentang ayat ini bahwa Nabi Nuh alaihissalam beliau sebelum membuat kapal, beliau menanam bibit pohon terlebih dahulu. Menanam pohon selama 100 tahun. Setelah 100 tahun ditebang pohonnya, baru kemudian 100 tahun yang berikutnya dibuat untuk membuat kapal. Jadi proses pembuatan kapalnya itu 200 tahun. 100 tahun untuk menanam pohon, 100 tahun lagi untuk membuat kapal. Ya, walaupun nggak ada hadis yang sahih secara spesifik menjelaskan hal ini, ya kan, tapi ini kabar yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir yang bersumber dari Israiliyat. Taib, sehingga Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal ini di tengah-tengah kota, ya, di daratan. Dan kita tahu bahwa kapal itu dibuat untuk di lautan. Nabi Nuh membuatnya dengan orang-orang yang beriman bersamanya, akan tapi ketika ya setiap kali ada orang yang melewati beliau pasti diolok-olok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yasna'ul fulk." Dan mulailah Nuh membuat kapal. Wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Setiap kali ada orang yang berjalan melewatinya dari kalangan kaumnya yang kafir, mereka mengolok-oloknya. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kemudian Nabi Nuh pun mengatakan kepada mereka, jika kalian mengejek kami sekarang, nanti kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami sekarang. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Dan kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan azab yang kekal. Ya, surat Hud ayat 38 dan 39. Sehingga ya, sebagian mereka ada yang mengolok-olok dengan mengatakan, lihatlah, Nuh sekarang sudah meninggalkan dakwah dan menjadi tukang kayu. Ya, ada yang mengatakan, lihatlah, Nuh sekarang sudah semakin gila karena dia membuat kapal di daratan. Ya, dan ejekan-ejekan yang lainnya. Akan tapi Nabi Nuh bersabar, tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya
Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat lebat. Ya. Hujan yang sangat lebat. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala memancarkan air dari bumi. Jadi banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu bukan hanya karena hujan, akan tapi mata air itu keluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir." Kami bukakan pintu-pintu langit yang menurunkan air yang tercurah, yang sangat banyak. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air sehingga bertemulah air-air tersebut dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan. Ya, jadi bertemu air dari langit dan air dari bumi. Ya, dan Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkut semua orang yang beriman ke perahu tersebut, sekaligus mengangkut hewan-hewan yang ada pada saat itu. Dan diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Nuh agar mengangkut setiap hewan itu berpasang-pasangan, jantan dan betina, jantan dan betina. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan hal ini dalam surat Hud ayat 40. Hatta idza jaa amruna wa farat tan-nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnain. Ya, hingga apabila perintah kami telah datang dan tungku-tungku api telah memancarkan air. Ya, di sini wa farat tan-nur, tungku api memancarkan air. Kita tahu bahwa tungku api itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan api. Akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air dari perut bumi seluruhnya, sehingga sampai-sampai di rumah-rumah orang, ya, tungku-tungku api yang biasa dilakukan untuk pembakaran itu keluar air semua. Karena saking Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air dari setiap tempat. Taib, sehingga kata Allah di sini, hingga apabila perintah kami telah datang dan tungku-tungku api telah memancarkan air, kami pun mengatakan ihmil fiha, bawalah ke dalam perahu tersebut min kulli zawjayn itsnain. Ya. Setiap sepasang jantan dan betina dari setiap jenis hewan. Ya, dan juga seluruh keluargamu. Illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ya, bawa seluruh keluargamu kecuali orang yang masih kafir, dan masukkan pula orang-orang yang beriman, dan tidaklah beriman bersama dengan Nuh saat itu kecuali hanya segelintir orang saja. Ya, kata para ulama di antara Ibnu Abbas mengatakan yang mengikuti Nabi Nuh adalah berapa orang? 80 orang. Hanya 80 orang. Ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 8 orang. Ya, dan sebagian ulama mengatakan bahwa yang mengikuti beliau hanya 80 orang. Ya, akhirnya banjir tersebut terjadi. Dan itu adalah banjir yang paling besar yang pernah ada di muka bumi ini. Karena banjir itu terjadi dengan menenggelamkan seluruh permukaan bumi tanpa terkecuali. Semuanya, satu bumi, semuanya banjir. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa pengikutnya ke kapal, Nabi Nuh alaihi salam berpesan kepada mereka dengan mengatakan wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh berkata, naiklah kalian kepada kapal ini dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya nanti. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, antum lihat. Ya, di sini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya, banjir satu dunia. Ketika mereka naik ke kapal, kata Nabi Nuh, baca bismillah jangan lupa ketika kita berlayar dan nanti ketika kita berlabuh. Kemudian kata Nabi Nuh apa? Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini lagi turun azab, tapi Allah mengatakan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagian ulama mengatakan hal ini
Kenapa Nabi Nuh mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Kenapa bukan mengatakan bahwa Allah azabnya sangat pedih? Allah itu akan marah kepada orang-orang yang kafir. Ini kondisinya lagi banjir. Sebabnya adalah karena Nabi Nuh alaihissalam mau memberitahukan kepada kaumnya bahwa keimanan yang kalian dapatkan, yang kalian rasakan, yang menjadikan kalian selamat, itu karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang kepada kalian. Nabi Nuh mau menghilangkan sifat ujub yang ada di hati orang-orang yang mengikuti beliau. Jangan sampai kalian ujub. Ini mentang-mentang 80 orang selamat, kemudian menganggap bahwa dirinya paling hebat. Merasa bahwa itu adalah jerih payah dirinya. Itu karena dia rajin belajar, karena dia rajin beribadah. Bukan. Inna Rabbi laghafurur rahim. Karena Tuhanku itu Maha Pengampuni dosa dan Maha Penyayang. Sehingga itu yang harus dirasakan, harus diyakini oleh seseorang yang sudah mulai istiqamah, yang dia sudah mulai ikut pengajian, yang sudah mulai melaksanakan sholat, ya, sudah menjadi baik keadaannya, yakinlah bahwa itu murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. May yahdillah fahuwal muhtadi. Orang yang mendapatkan hidayah, itu yang diberikan hidayah oleh Allah. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan orang yang tersesat, disesatkan oleh Allah, maka dia nggak akan mendapatkan hidayah selama-lamanya. Sehingga semua kebaikan yang kita lakukan, itu murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau naik ke kapal, yang ikut bersama Nabi Nuh dari keluarganya adalah 3 anaknya. Ya, adalah 3 anaknya. Ham, Sam, dan Yafith. Adapun Yam atau yang dikenal dengan Kan'an, itu dia nggak mau ikut bersama Nabi Nuh. Begitu juga ibunya. Ibunya Kan'an, istri Nabi Nuh, juga nggak mau ikut bersama Nabi Nuh di atas kapal. Jadi ketika air itu sudah mulai naik, ya, Nabi Nuh alaihissalam berusaha untuk mencari anaknya, kemudian memanggil anaknya untuk ikut bersamanya naik ke atas kapal. Akan tapi dia nggak mau, dia menolak. Anak ini mengatakan bahwa dia akan naik ke atas gunung yang akan menyelamatkannya. Padahal tidak mungkin ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita dengan mengatakan wahiya tajri bihim fi maujil kal jibal. Ya, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang yang sangat besar. Ombak yang sangat besar, kal jibal, bagaikan gunung. Wa nada Nuhun ibnah. Pada saat itu Nuh memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zil. Dalam anak tersebut dalam keadaan di satu tempat yang terpencil. Kata Nabi Nuh, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah engkau tetap bersama orang-orang yang kafir. Kemudian akan tapi anak tersebut menolak. Ya, anak tersebut menolak dengan mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ya, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bandang yang besar ini. Dia nggak mau nurut sama ayahnya, yang seorang nabi dan rasul. Kemudian Nabi Nuh kembali menjawab perkataan anaknya tersebut dengan mengatakan la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Sesungguhnya hari ini tidak ada yang dapat perlindungan, tidak ada yang dapat melindungi siapapun dari azab Allah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga ia pun menolak. Dia menolak untuk naik bersama Nabi Nuh. Sehingga ia pun ditelan oleh banjir bersama orang-orang kafir yang lainnya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bahtera Nabi Nuh. Wa hamalnahu ala dhati alwahi wa dusur. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku-paku. Ya. Taib. Sampai akhirnya ya, banjir tersebut menewaskan seluruh manusia yang ada di muka bumi itu, yang ada di muka bumi pada saat itu, dan mereka seluruhnya kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang selamat hanyalah orang-orang yang beriman. Tidak ada orang yang beriman yang tidak naik ke kapal Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga bahtera Nabi Nuh, kapal yang sangat besar itu, memuat hanya untuk orang-orang yang beriman.
Dan yang tidak beriman semuanya wafat karena banjir. Ya, sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Allah berfirman, wahai bumi, telanlah airmu, wahai langit, berhentilah mengucurkan airmu. Sehingga air itu berhenti, hujannya berhenti, dan tanah menyerap air yang ada di atas muka bumi. Wa ghidhal ma', maka air pun surut. Wa qudhiyal amr, dan perkaranya sudah selesai, kata Allah. Wastawat 'alal judi, bahtera itu menepi di atas gunung yang bernama Gunung Judi. Wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin. Kemudian Allah mengatakan binasalah orang-orang yang berbuat zalim. Selesai sudah. Sekarang tinggal orang yang beriman yang tinggal di muka bumi. Ya, maka di sini para ulama berbeda pendapat ya. Di mana itu Gunung Judi yang berlabuh bahtera Nabi Nuh. Ada yang mengatakan itu berada di Jazirah Arab, ada yang mengatakan di India, ada yang mengatakan di kota Mosul di Irak, ya di Irak. Akan tapi tidak ada hadis yang sahih secara spesifik yang menjelaskan di mana tempatnya. Intinya di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa bahtera Nabi Nuh berlabuh di atas bukit atau gunung yang bernama Al-Judi. Ya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam setelah mengetahui bahwa orang-orang yang kafir itu semuanya sudah tewas, sudah wafat, diazab oleh Allah, Nabi Nuh teringat akan nasib anaknya yang tidak mau ikut bersamanya. Maka beliau mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang janjinya akan keselamatan keluarganya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi Nuh untuk menyelamatkan keluarganya. Maka Nabi Nuh pun mengatakan, Rabbi inna ibni min ahli. Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku bagian dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling adil. Di sini Nabi Nuh masih merasakan kasihan kepada anaknya. Dan ini al-hubbut tabi'i, ya rasa cinta yang merupakan tabiat manusia. Ya, walaupun anaknya kafir, nggak mau beriman kepadanya, tapi tetap dia adalah anaknya. Dan ini yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW ketika pamannya wafat, Abu Talib, yang tidak mau beriman kepadanya. Bahkan ketika di detik-detik terakhir, Abu Talib mengatakan bahwa aku mati di atas agama Abdul Muttalib. Diajak untuk bersyahadat, dia nggak mau. Nabi SAW menangis, sedih. Ya karena memang itu adalah kecintaan yang sifatnya adalah tabiat manusia. Dia cinta sama keluarganya, dia cinta sama ayahnya, sama pamannya, sama anaknya, walaupun tidak mau ikut ajarannya. Nah, ini yang dirasakan oleh Nabi Nuh sehingga mengatakan apa yang tadi disebutkan. Kemudian Allah pun mengatakan kepada Nabi Nuh, Ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan bagian dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya perbuatanmu ini bukanlah perbuatan yang baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak kamu ketahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan hal ini kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian Nabi Nuh pun mengatakan, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Sekiranya engkau tidak mengampuniku dan tidak mengasihiku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, sehingga ini adalah hukum yang berlaku untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad SAW, yang mereka memiliki keluarga yang wafat di atas agama selain Islam. Ya, maka Nabi Muhammad SAW dibolehkan oleh Allah untuk mengunjungi keluarganya yang wafat di atas kekufuran. Boleh seseorang itu mengunjungi kuburan kerabat yang memang wafat di atas kekufuran, akan tapi dia nggak boleh memintakan rahmat kepada Allah. Dia nggak boleh beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah teguran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ayahnya wafat di atas kekufuran. Begitu juga kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau mau beristighfar untuk pamannya siapa? Abu Talib. Ikhwan, Abu Talib memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Nabi SAW. Beliau sangat dekat.
Ya, kita tahu Nabi SAW baru berumur 9 tahun atau 10 tahun diasuh oleh Abu Thalib sampai Nabi SAW menikah. Sampai Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, yang membela Nabi siapa? Abu Thalib. Sehingga Nabi SAW itu diasuh sama Abu Thalib seakan-akan Nabi adalah anaknya Abu Thalib. Ketika Abu Thalib punya anak yang bernama Ali, Nabi SAW meminta izin kepada Abu Thalib untuk mengambil anaknya Ali dan diasuh oleh Rasul SAW sebagai bentuk balas jasa kepada Abu Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tinggal bersama Nabi SAW dan Khadijah. Makanya Ali bin Abi Thalib memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Nabi SAW. Ya, karena memang diurusnya sama Nabi SAW. Sebabnya apa? Karena balas jasa Abu Thalib yang pernah mengasuh Nabi SAW. Tatkala Abu Thalib mau wafat, Nabi SAW dalam keadaan sakaratul maut. Nabi mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam. Qul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Kalimat ini akan aku jadikan sebagai hujjah di hadapan Allah nanti agar engkau masuk surga. Gak mau. Ada Abu Jahal di sampingnya. Sampai akhirnya wafat. Sebelum wafat dia mengatakan ana ala millati Abdul Muttalib. Aku di atas agama Abdul Muttalib. Kemudian wafat. Wal'iyadzubillah. Nabi SAW bersedih. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Allah, wallahi la astaghfirannallaha lak. Demi Allah aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Lihat konteksnya. Sama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh mau memintakan ampun untuk anaknya, Nabi Muhammad mau memintakan ampun untuk siapa? Untuk Abu Thalib. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menurunkan suatu ayat yang bunyinya adalah maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Kata Allah, tidak boleh bagi seorang nabi atau orang yang beriman beristighfar untuk orang musyrikin. Maka lin nabiyyi ay yastaghfiru lil musyrikin maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Walaupun orang-orang musyrikin itu adalah karib kerabat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka itu yang wafat adalah termasuk dari penghuni neraka jahim. Maksudnya mati di atas kekufuran. Lihat Nabi ditegur. Ya. Dan ini juga menunjukkan ya kawan bahwa hidayah itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah orang-orang yang kau cintai, tidak bisa. Tapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kita memiliki orang-orang yang kita cintai, kita berharap mereka mendapatkan hidayah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah mendakwahinya, kita ajak dia kepada kebaikan, kita ajak dia kepada Islam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Tapi kita nggak bisa merubah hatinya. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepadanya. Dan ini yang terjadi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Bayangkan anaknya sendiri. Ya, begitu juga Nabi Muhammad SAW, pamannya yang sangat dekat dengan Nabi SAW ternyata tidak juga beriman kepadanya. Ya, sehingga hidayah itu betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian terlihat ya bahwa seseorang yang berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan, itu nggak cukup dia hanya mengajak dan berdakwah saja. Tapi dia perlu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kepada Allah agar Allah bukakan pintu hidayah kepada orang yang sedang didakwahi. Ya, sehingga kemudian Allah menceritakan ya ketika Nabi Nuh itu mau turun dari kapalnya, Allah mengatakan ya Nuh hubit bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim. Wahai Nuh, turunlah dari bahteramu ini dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami. Ya. Atasmu dan atas umat-umatmu yang mukmin dari keturunan orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat dari keturunan mereka yang kami berikan kesenangan di dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami karena kekufuran mereka. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam
ya, diberikan keselamatan oleh Allah, keberkahan oleh Allah, dan Allah akan memberikan keberkahan kepada umat-umat yang bersama Nabi Nuh. Yang bersama Nabi Nuh. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan karena sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga bahwa seluruh pengikut Nabi Nuh yang berada di atas kapal, nggak ada yang punya keturunan kecuali siapa? Anak-anak Nabi Nuh. Sehingga umat-umat yang datang setelah itu seluruhnya adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya, oleh karena itu Nabi Nuh disebut dengan Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Ya, kalau Nabi Adam adalah nenek moyang yang pertama, maka nenek moyang yang kedua adalah Nabi Nuh. Karena di zaman Nabi Nuh semua orang wafat dan yang tersisa hanya anak-anak Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersama yang lain, tapi tidak ada yang punya keturunan kecuali anak-anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kemudian Nabi Nuh pun mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, kedua orang tuaku, siapa yang memasuki rumahku atau tempat ibadahku dengan beriman, dan juga semua orang mukmin dan mukminat, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Ya. Maka Nabi Nuh ketika turun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang kisah Nabi Nuh pada surat Hud, Allah mengatakan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Wahai Muhammad, itu adalah kabar-kabar gaib yang penting yang kami wahyukan kepadamu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk. Sesungguhnya engkau dan kaummu tidak ada yang pernah mengetahuinya sebelum ini. Ya, maksudnya adalah ini wahyu dari Allah. Nggak ada yang tahu cerita ini kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Jadi setelah seluruh rangkaian cerita tentang Nabi Nuh, pelajarannya apa kata Allah? Fasbir. Sabarlah. Innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya pada akhirnya, kesudahannya, yang menang adalah orang-orang yang bertakwa. Ya salam. Ya ini kita kajian kita 2 pertemuan, ini intinya. Inti dari kajian kita seluruhnya adalah apa? Surat Hud ayat 49. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah, sesungguhnya kesudahannya, pada akhirnya yang beruntung adalah siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya. Taib, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada beberapa detail cerita yang disebutkan di riwayat-riwayat Israiliyat. Ya, kita dapatkan di buku-buku tafsir, kemudian buku-buku kisah-kisah para nabi. Itu disebutkan detail-detail yang tidak ada dalilnya sebetulnya. Ya. Disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam membagi kapalnya itu menjadi tiga lantai. Yang paling bawah untuk hewan-hewan, taib, kemudian yang tengah itu untuk ke manusia, kemudian yang paling atas itu untuk burung. Ya, kemudian atasnya ditutup dengan atap yang disebutkan. Ya, kemudian dikisahkan juga bahwa ketika di lantai yang paling bawah itu ditaruh seluruh hewan, dan kita tahu hewan ada yang buas, ada yang jinak. Ternyata di situ ada singa yang kemudian menjadikan suasana tidak kondusif. Ya. Bayangkan ada singa, ada jerapah juga, ada hewan-hewan yang lain. Ya, disebutkan bahwa kemudian Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya untuk Allah mau menurunkan penyakit demam kepada singa-singa tersebut. Singa-singanya sakit, nggak bisa memburu. Ya, dan itu adalah demam yang pertama kali turun di muka bumi. Riwayat Israiliyat kita baca buat ya biar ketawa-ketawa aja ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, kalau datang kepada kalian riwayat-riwayat dari Bani Israel, fala tusaddiquhu wala tukadzibuh.
Jangan kalian benarkan dan jangan kalian dustakan. Karena kita nggak tahu, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya, hadithu an Bani Israil wala haraj. Silahkan kalian ceritakan, tidak masalah, kata Nabi. Ya, tapi dengan syarat apa? Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa itu salah. Ya, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa itu salah. Kalau ada dalil yang menyatakan bahwa itu benar, ya jelas kita ceritakan. Kalau ada yang menyatakan bahwa ada dalil yang menyatakan bahwa itu salah, kita nggak boleh ceritakan. Tapi kalau nggak ada dalil yang menyalahkannya, ya udah, kata Nabi silahkan ceritakan, tapi jangan dibenarkan dan jangan disalahkan. Kemudian dikisahkan juga bahwa ternyata hewan-hewan ini setelah mereka makan, mereka mengeluarkan kotoran. Jadi kapalnya bau ya kawan, karena banyak kotoran hewan. Akhirnya Nabi Nuh diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memukulkan di bagian belakang gajah. Akhirnya keluarlah binatang yang dinamakan dengan babi. Akhirnya babi yang membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kapal tersebut. Ya, sekali lagi ini cerita biar ketawa-ketawa aja ya, nggak perlu dipercaya dan didustakan. Ya, sebagian ada yang terlalu berpanjang lebar. Sebetulnya kayu yang digunakan itu kayu terbuat dari apa, dari pohon apa, kemudian catnya warna apa. Ya, ada yang terlalu berlebihan tentang hal ini, tapi sekali lagi sebagaimana yang Anda sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa Al-Quran ini bukan kisah, bukan kitab kisah, bukan kitab dongeng. Yang diceritakan di sana yang betul-betul ada pelajaran di sana. Ya, tapi kisah-kisah seperti itu kita dapatkan di buku-buku tafsir yang memuat riwayat-riwayat Israiliyat. Ya, bolehkah saya memutuskan silaturahim dengan teman dekat lama? Ya, bisa dibilang teman lama saya itu jauh dari agama. Bagaimana cara yang baik menjauhi teman seperti itu? Ikhwan, yang pertama silaturahim itu maksudnya adalah menyambung orang yang memiliki kekerabatan sama kita. Itu silaturahim. Silah dalam bahasa Arab artinya menyambung, rahim artinya rahim. Jadi kalau ada orang yang pernah satu rahim sama kita, itu yang kita wajib untuk sambung. Seperti adik kakak kita, saudara kita, pernah satu rahim sama ibu kita, maka kita harus wajib untuk silaturahim. Kita sama sepupu kita, pernah satu rahim. Karena ibu kita dengan ibu dia satu rahim dengan di perut nenek kita. Paham antum ya? Sehingga ini yang maksud dengan silaturahim. Itu yang wajib untuk didatangi, atau ditelepon, atau ditanya kabarnya, itu wajib. Dosa kalau seseorang itu memutus. Ya dia nggak datang ke kakaknya, apalagi ke orang tuanya, atau ke pamannya, ke bibinya, dia nggak pernah datang, nggak pernah ketemu, itu dosa. Itu silaturahim. Tapi kalau pertemanan, ya nggak disebut silaturahim. Itu menjaga hubungan saja, menjaga hubungan persaudaraan sesama Islam. Nah ini sering menjadi polemik ya, ketika kita sudah berubah, sudah menjadi baik, kemudian kita punya teman masa lalu, seharusnya diapakan? Apakah dibiarkan, ditinggalkan, dijauhi, atau malah kita terus dekati saja karena dia teman lama? Maka di sini seseorang harus melihat dirinya dan melihat seberapa kuat keimanannya untuk mengajak orang tersebut. Ada orang yang tipikalnya itu ikut-ikutan. Kalau dia bersama teman lamanya, dia akan kembali bermaksiat sama Allah. Kalau dia tetap bersama teman lamanya, dia akan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kondisi seperti ini, dia harus menjauh. Faham antum ya? Dan kita tahu betapa banyak orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan yang besar, sebabnya adalah diajak sama temannya. Betapa banyak orang-orang yang terkena yang kecanduan minuman keras, sebabnya karena berteman dengan orang-orang yang kecanduan minuman keras. Betapa banyak orang-orang yang terjerumus dalam mengonsumsi narkoba dan lain sebagainya, sebabnya karena temannya.
Nah, teman-teman yang seperti ini diapain kira-kira? Dijauhi atau didekati? Dijauhi. Jangan pernah ketemu lagi. Karena bahaya. Kalau kita ketemu lagi, kita bisa terjerumus lagi. Ya, tapi kalau kemudian temannya adalah orang yang menerima kebaikan, dan kita adalah tipikal orang yang bisa mewarnai orang lain, maka ajak dia untuk sama-sama menjadi baik. Paham antum ya? Sehingga ini nggak bisa diberikan hukum secara umum, tidak bisa. Tapi kita lihat seperti apa diri kita, seperti apa sahabat kita tersebut. Kalau ada potensi untuk diajak, maka diajak. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Siapakah nabi yang paling tampan? Apakah Nabi Adam? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan Nabi Adam, ada yang mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam. Ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mengatakan Nabi Adam, sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Yusuf itu telah diberikan setengah ketampanan. Pernah dengar antum hadisnya? Nabi Yusuf itu diberikan setengah ketampanan. Sebagian ulama mengatakan maksud diberikan setengah ketampanan adalah setengah ketampanannya Nabi Adam. Faham antum? Karena Nabi Adam itu adalah asal penciptaan manusia. Jadi beliau sangat tampan sekali. Ya, bahkan postur tubuh dari penghuni surga nanti mereka seperti Nabi Adam. Karena penciptaan yang paling proporsional untuk manusia adalah ketika langsung diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan juga maksud dari setengah ketampanan adalah setengah ketampanan seluruh manusia. Ya, ada lagi sebagian mengatakan bahwa hal tersebut ya adalah yang paling tampan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama hujan atau banjir yang melanda kaum Nabi Nuh? Wallahu a'lam. Ya, ketika saya berada di tanah haram, pernah beberapa kali mendapati sikap kasar atau kurang berkenan dari orang-orang Arab. Jika saya menyimpulkan bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang kasar atau tidak sopan, apakah saya termasuk mengolok-olok atau mencela agama Islam? Taib. Dan kesimpulannya juga perlu didiskusikan dulu ya. Ya, di mana-mana ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Ya, di mana-mana seperti itu. Sehingga kita nggak bisa juga memberikan hukum umum terhadap satu tempat gitu ya. Apalagi kita ketemunya mungkin cuma 3 hari, 4 hari pas lagi umroh. Ya, kita nggak bisa mengeneralisir. Ya, sehingga yang pertama bahwa hal itu ya. Jadi kita nggak bisa memberikan hukum umum karena ada yang baik, ada yang tidak baik. Sama seperti bangsa kita juga gitu ya. Orang-orang Indonesia ada yang baik, ada yang tidak baik juga ternyata. Ya. Taib. Kemudian yang kedua bahwa ketika dia mengatakan tentang orang Arab seperti itu, ya ini nggak ada hubungannya sama agama sebetulnya. Ya, nggak ada hubungannya sama agama. Dia sedang memberikan satu sifat yang dia dapatkan. Taib, sehingga semoga ini nggak termasuk dari mengolok-olok ya. Mengolok-olok itu kalau dia mengolok-olok sesuatu yang ada di dalam agama Islam. Ya, seperti ajarannya, masalah sholat misalnya, puasa dia hina, atau malaikat-malaikat, atau surga, atau neraka, sahabat-sahabat Nabi dicela. Nah, itu yang termasuk dari memperolok agama Islam. Seperti itu. Wallahu a'lam, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang pada hari Ahad depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.